قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang Fadhail al-Madinah, keutamaan dari kota Madinah. Pada pertemuan yang terdahulu kita sudah menjelaskan beberapa keutamaan dari kota Madinah. Di antaranya, Madinah adalah kota yang suci, disucikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian Madinah adalah kota yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kota yang diharamkan binatang buruannya, diharamkan menebang pohon, kemudian memotong durinya dan juga mencabut rumputannya. Madinah juga adalah kota yang menghilangkan keburukan dan juga kerusakan. Kemudian juga sudah kita bahas bahwa kota Madinah adalah kota yang dijaga dari wabah ta'un dan juga kota yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dimasuki oleh Dajjal di penghujung daripada kehidupan atau menjelang terjadinya kiamat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan di antara keutamaan kota Madinah, kota Madinah adalah kota yang paling layak untuk dihuni. Kita sudah sampaikan bahwa di antara nama dari kota Madinah adalah Thabah atau Thayyibah, kota yang sangat baik, yang paling layak untuk dihuni oleh manusia. Setiap ada orang yang jahat, maka dia akan keluar dari kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan untuk kota tersebut pengganti yang lebih baik. Jadi kalau ada orang jahat di kota itu akan terusir, akan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan penduduk yang lain yang lebih baik. Jadi tidaklah bertambah waktu, melainkan kota Madinah ini, para jamaah yang dirahmati Allah, akan dihuni dengan orang-orang yang baik. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun yad'u ar-rajulu ibna ammihi wa qaribahu halumma ila ar-raha wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun walladhi nafsi biyadihi la yakhruju minhum ahadun raghbatan anha illa akhlafa Allahu fiha khairan minhu." Ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala innal madinata kalkir
tukhrijul khabith la taqumus sa'ah hatta tanfiyal madinah syiraraha kama yanfil qiru khabathal hadid. Akan datang suatu masa kepada manusia di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki akan mengajak anak paman dan juga kerabatnya. Akan mengajak anak paman atau juga kerabatnya. Halumma ilar raha, halumma ilar raha. Mari kita mencari penghidupan yang lebih baik. Mari kita mencari penghidupan yang lebih baik. Wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Madinah itu lebih baik bagi mereka andai saja mereka mengetahuinya. Jadi ada orang-orang yang kemudian nanti ingin keluar dari kota Madinah. Padahal Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar seorang pun dari mereka karena membenci kota tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kota Madinah pengganti orang yang lebih baik. Tidak ada seorang pun yang keluar dari kota Madinah karena dorongan rasa bencinya kepada kota Madinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengganti untuk kota Madinah penduduk yang lebih baik darinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah kata Nabi bahwa Madinah itu diumpamakan seperti tukang pandai besi yang mengikis karat. Kiamat tidak akan terjadi sampai Madinah mengusir orang-orang jahat darinya seperti pandai besi yang mengikis karat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan celaan dan cercaan kepada orang yang membenci kota Madinah, kemudian dia berusaha keluar dari kota Madinah. Apakah kemudian orang yang sudah di dalamnya tidak boleh keluar? Tentu tidak seperti itu. Para ulama menjelaskan, orang yang keluar dari kota Madinah karena satu sebab tertentu, bukan karena didasari oleh rasa bencinya kepada kota Madinah, dia tidak termasuk di dalam ancaman tadi. Karena di dalam hadisnya sangat jelas, siapa yang keluar ya karena rasa benci dari kota Madinah. Berarti kalau keluarnya bukan karena rasa benci, tidak masuk dalam ancaman tersebut. Namun jelas sekali di dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk menetap di kota Madinah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keberkahan, kesucian dari kota Madinah, di mana kota tersebut para jamaah yang dirahmati Allah terdapat di dalamnya kebaikan yang sangat berlimpah, baik untuk kehidupan dunia juga untuk di kehidupan akhirat nanti. Di dalam riwayat dari Sa'ad radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yathbutu ahadun ala la'waiha wa juhdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang yang tetap tinggal di kota Madinah, dia berusaha terus menetap di kota Madinah, kemudian berikutnya kata Nabi, bersabar dengan cobaan dan kesulitan yang ada di kota Madinah, melainkan aku akan memberi syafaat dan aku akan menjadi saksi bagi dirinya pada hari kiamat.
Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dorongan yang sangat kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umat ini, ya, supaya menetap di kota Madinah, bersabar atas segala cobaan, ujian, dan juga kesulitan yang dihadapi, ya, selama menetap di kota Madinah. Kalau kita bertahan seperti itu, bahkan nanti ada hadis yang menegaskan sampai kita meninggal dunia di kota Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah akan memberikan syafaat kepada orang tersebut, kemudian akan menjadi saksi bagi orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang sangat besar. Masya Allah, para jamaah, ada warga negara kita yang saya ketahui, karena yang ngurusin berkas-berkasnya teman dekat. Jadi saking pengennya mengamalkan hadis ini, para jamaah, beliau mukim di sana. Sak keluarganya dibawa semua, diangkut. Karena memang orang yang punya kelebihan harta. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, untuk bisa bikin pisa, ya, bikin pisa di sana, kalau orang biasa kan berarti pisanya pisa bebas, itu mahal sekali, setahunnya bisa puluhan juta. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, belum lagi sewa rumah di sana itu dikenal sangat mahal sekali. Namun Masya Allah, dengan kelebihan harta yang dimilikinya, sudah bertahun-tahun menetap di sana sekeluarga, ya, anak-anaknya semua diangkut, ya, kemudian anak-anaknya semua sekolah di sana. Nah, ini luar biasa para jamaah yang dirahmati Allah, dan dengan seperti itu berarti dia berusaha untuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita baca. Tentu bukan tanpa ujian, bukan tanpa hambatan. Ya, jangan berharap ya kita mendapatkan cuaca di sana seperti cuaca di sini, begitu. Ya, jarang ada hujan. Ketika musim panas, panasnya sangat terik sekali. Kalau musim dingin, sangat dingin sekali. Dibandingkan dengan kota Mekah, para jamaah yang dirahmati Allah, Mekah cenderung lebih stabil. Panas memang panas, tapi tidak sepanas musim panas di kota Madinah. Dingin juga demikian. Di Mekah cenderung ya ketika musim dingin, dingin, tapi tidak separah ya rasa dingin di musim dingin di kota Madinah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat mengetahui, sangat paham tentang keutamaan hidup menetap di kota Madinah. Maka mereka bersabar atas kerasnya kehidupan di sana. Tadi ya, cuaca yang sangat luar biasa, para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian pula kondisi mungkin, gitu ya. Tadi saya sampaikan nyewa rumah di sana itu luar biasa. Ya, 1 tahun sewa rumah di sana mungkin di kita bisa untuk 3 sampai 4 tahun. Ya, saking mahalnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, maka para sahabat memberikan keteladanan kepada kita. Mereka bersabar ya dengan kerasnya kehidupan di kota Madinah. Harapannya satu, mereka menginginkan ya fadilah, keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadis yang tadi kita bacakan. Bahkan dikisahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu dengan yang lainnya mereka saling menasehati. Ya, untuk apa? Untuk bersabar menetap di kota Madinah, jangan sampai keluar dari kota Madinah menuju ke negeri yang lain. Karena keutamaan yang begitu besar di kota Madinah ini. Ada riwayat dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Sa'id Maula Al-Mahri. Dia datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu pada malam peristiwa Al-Harra. Beliau ini meminta nasihat kepada Abu Sa'id Al-Khudri untuk keluar dari Madinah, seraya mengeluhkan harga barang-barang yang tinggi.
Masya Allah. Jadi ada seorang sahabat kemudian meminta pandangan kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang keinginannya untuk keluar dari kota Madinah karena keluhan harga barang-barang yang sangat tinggi, yang sangat mahal. Jadi harga naik itu Pak bukan zaman kita sekarang saja. Dari semenjak zaman sahabat sudah ada ya kenaikan harga barang-barang. Jadi sebetulnya kalau kaum muslimin menghadapi harga yang naik itu biasa saja, toh dari dulu juga harga itu selalu naik ya. Jarang ada cerita harga itu turun gitu ya. Harga itu selalu naik dari dulu, dari semenjak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari semenjak zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kadang sebagian kita itu terlalu berlebih-lebihan menghadapinya. Padahal kan yang penting rezeki kita ada. Mau barang setinggi apapun harganya, yang penting rezekinya ada. Ada uang untuk membelinya, kan begitu. Kadang juga aneh sebagian masyarakat kita itu. Ya ada minyak katanya di sana harganya murah, padahal bedanya cuma 3.000, gitu kan? Bedanya tuh 3.000. Masya Allah, mereka ya bela-belain ngantri sampai 3 jam. Ngantrinya kepanasan ya. Beli es dawetnya 5.000 ya, makan baksonya 15.000, sudah 20.000 Pak. Minyak gorengnya belum dapat begitu. Minyak gorengnya belum dapat padahal selisih harganya 3.000 saja. Artinya ini kan lebih boros, lebih banyak pengeluarannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada ujian kehidupan. Bahwa harga itu naik, harga itu mahal-mahal. Ini bagian daripada ujian kehidupan. Ya, harga selalu naik, barang-barang selalu tinggi, ya mahal harganya. Di masa sahabat ketika itu juga terjadi. Sampai kemudian dikeluhkan, ya. Dan akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menasehati. Jadi sahabat ini mengeluhkan harga yang mahal-mahal, sedangkan dia memiliki banyak sekali tanggungan, sudah tidak mampu menanggung cobaan dan kesulitan hidup di kota Madinah. Lantas Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat, memberikan pencerahan. Kata beliau, celakalah engkau, aku tidak merestuimu untuk melakukan hal itu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yathbut ahadun ala la'waiha wa juhdiha fayamutu illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Tidaklah seseorang yang tinggal di kota Madinah, dia bersabar dengan cobaan dan juga kesulitan yang Allah ujikan di kota tersebut, lalu dia meninggal di sana. Nah, redaksi hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah, dua-duanya di Sahih Muslim. Di sini ada tambahan, dia bersabar atas segala ujian, cobaan, kesulitan hidup, tantangan hidup di kota Madinah, sampai kemudian dia wafat di kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah, melainkan nanti aku akan memberikan syafaat dengan izin Allah kepada dirinya, dan aku akan menjadi saksinya pada hari kiamat. Idza kana musliman, syaratnya ya apabila dia itu adalah seorang muslim. Artinya dia mati di atas iman dan Islamnya. Karena itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam kondisi berislam. Nah, dari sini para jamaah, Nabi menganjurkan kita untuk menutup usia di mana? Di kota Madinah. Nabi menganjurkan kita untuk menutup usia di kota Madinah. Gimana caranya, Pak? Ya, bunuh diri Ustaz di sana. Malah dosa. Kalau bunuh diri malah dosa. Artinya apa? Setidak-tidaknya ada harapan, ada doa. Ya Allah, wafatkan saya di kota Madinah.
Boleh berdoa begitu, Pak? Bagus, ya, dianjurkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk tutup usia di kota Madinah. Masya Allah para jamaah, ada seorang ustadz cerita ke saya, ada orang rutin, ya, melaksanakan umroh hampir tiap bulan, selambat-lambatnya 2 bulan sekali. Salah satu motivasi dasarnya adalah, ya, dia mengharapkan kematian di kota Madinah. Begitu. Jadi kalau orang punya kelebihan harta, ya, tidak masalah bolak-balik ke sana. Syukur-syukur bisa menetap di sana. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha, fa inni ashfa'u liman yamutu biha." Barang siapa yang mampu menutup usianya di kota Madinah, maka hendaklah dia meninggal di sana, karena sesungguhnya aku memberi syafaat untuk orang-orang yang meninggal dunia di sana. Ini bahagia sekali. Nabi yang kemudian menegaskan di dalam banyak hadisnya bahwasannya Nabi akan menjadi pemberi syafaat bagi dirinya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi bagi dirinya di hadapan Allah nanti. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah An-Nabawiyah yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang mengancam, orang yang mengganggu stabilitas keamanan penduduk Madinah. Demikian pula orang-orang yang membuat makar untuk kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang berat untuk orang-orang jahat seperti ini. Di dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, ya, dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata, aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berkata, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang membuat makar terhadap penduduk Madinah melainkan dia akan mencair, ya, seperti mencairnya garam di dalam air. Maksudnya apa? Dia akan hancur, dia akan luluh, dia akan meleleh, dan dia akan binasa. Imam An-Nasai juga meriwayatkan dari Sa'id bin Khalad radhiyallahu taala anhu, man akhafa ahlal Madinah zaliman lahum akhafahu Allah wa kanat alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapa yang mengancam penduduk Madinah dengan cara yang zalim, maka Allah akan membalas ancamannya tersebut. Pastilah untuknya laknat Allah, laknatnya para malaikat, dan laknatnya manusia seluruhnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah akan binasakan, Allah akan celakakan orang tersebut, kemudian orang ini akan dilaknat. Laknatnya Allah atas dirinya, laknatnya malaikat, bahkan laknatnya kaum muslimin. Jelas para jamaah yang dirahmati Allah, ya, siapapun, ya, dari kalangan kaum muslimin tentu tidak akan pernah ridho ketika kota Nabi yang suci, ya, dijahati, dizolimi, kemudian penduduknya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dizolimi, ya. Tentunya kaum muslimin akan melaknat perbuatan itu. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari jalan Amir bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu dari bapaknya, tidaklah seseorang yang menginginkan penduduk Madinah mendapatkan keburukan
melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu meleleh di dalam api neraka seperti melelehnya timah ya atau garam di dalam air. Peringatan ini para jamaah yang dirahmati Allah sampai pada puncaknya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa siapa saja yang mengancam penduduk Madinah berarti sesungguhnya dia telah mengancam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada riwayat di sana yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan pernah menerima dari orang tersebut amalan fardunya dan juga amalan sunnahnya. Betapa besarnya kejahatan ini. Ya, puncak-puncaknya Nabi sampai menyatakan seperti itu. Pokoknya siapa yang mengancam penduduk Madinah itu sama saja mengancam saya. Begitu. Jangan macam-macam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam riwayat Jabir bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhafa ahlal Madinah fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan." Barang siapa yang mengancam penduduk Madinah, maka baginya laknat Allah, laknatnya para malaikat dan laknatnya seluruh manusia, dan Allah tidak akan menerima dari orang tersebut amalan fardu, juga tidak akan menerima amalan sunnahnya. Hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Jadi ini ancaman yang sangat besar. Ya, orang itu kalau dikatakan amalan fardunya tidak diterima, amalan sunnahnya tidak diterima, berarti dosanya sangat besar. Dan para jamaah, dosa itu kan ada terkait dengan hak Allah, ada terkait dengan hak sesama manusia. Terkait dengan hak Allah, dengan istighfar, dengan taubat nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Tapi ketika dosa kita terkait dengan hukuk adami, terkait dengan hak-hak manusia, maka kita mesti meminta ridhonya mereka, meminta maaf kepada mereka, mengembalikan hak yang kita zalimi dari mereka. Nah, ini tentu tidak mudah. Makanya jika ada orang yang mencela Rasulullah, menghina, mengolok-olok, merendahkan martabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam Islam diselesaikan, Pak. Dia walaupun sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap hukumannya dipenggal orang ini, diselesaikan. Kenapa? Kenapa para jamaah? Karena sudah tidak mungkin lagi dia menyelesaikan urusannya dengan Nabi. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Maka dalam Islam tetap dieksekusi. Ya. Berat ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau yang kemudian dizalimi ini banyak manusia, ya? Kota Madinah misalkan di penduduknya diteror. Para jamaah yang dirahmati Allah sampai mengganggu stabilitas keamanan penduduknya. Ya, dizalimi mereka, dianiaya mereka. Ini bukan urusan mudah, ya. Berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, pantaslah kalau kemudian amalan fardu, amalan sunnahnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, celakalah orang yang mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua orang anaknya atau salah satu dari anaknya. Maka kemudian ada yang berkata, wahai bapakku, bagaimana mungkin ada orang yang mengancam Rasulullah sedangkan beliau sudah wafat? Bagaimana ada orang dikatakan mengancam Rasulullah padahal Nabi sudah wafat? Maka beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man akhafa ahlal Madinah faqad akhafa ma baina jambayya. Ya, siapa yang menakut-nakuti penduduk Madinah, sungguh dia telah menakut-nakuti di antara dua lambungku. Artinya urusannya denganku. Kalau ada orang nakut-nakuti, menteror, mengancam penduduk kota Madinah, sama saja dia itu mengancam diriku, menteror diriku. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah, di dalam redaksi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man akhafaha faqad akhafa ma baina hadain. Ya, barang siapa yang menakut-nakuti penduduk kota Madinah, sungguh dia telah menakut-nakuti di antara dua ini. Beliau menunjuk kepada kedua lambungnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini urusan besar. Ya, sehingga di sini menjadi pelajaran bagi kita semua para jamaah, ya, saat kita berkunjung ke kota suci Madinah, ya, jaga ya sikap kita, jaga akhlak kita. Ya, orang yang tipenya gampangan marah, maka ditahan di sana itu. Ya, jangan sampai ada penduduk kota Madinah yang kita maki-maki. Ya, jadi watak Indonesianya dibawa ke sana, jangan. Gitu ya. Sampai kemudian berkelahi sama penduduk sana, ya, menzolimi penduduk sana. Ini sama saja dengan mengancam Rasulullah, menakut-nakuti Rasulullah, dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini urusan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di samping keutamaan-keutamaan yang sudah kita sampaikan, ada di sana keutamaan yang sangat besar ya bagi kota Madinah. Di antaranya adalah di sanalah dikuburnya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini satu keistimewaan tersendiri. Ya, para nabi dan rasul itu dikuburkan haitsu qubidha, ya, di tempat mereka dicabut nyawanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya di kota Madinah. Dan ya berbaring ya di dalam perut tanah kota Madinah jasad beliau yang mulia alaihi salatu wa atammut taslim. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sana pula ya terdapat masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Masjid Nabawi, yang insyaallah taala nanti ada pembahasan secara khusus menjelaskan tentang tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Dan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau berkata tentang keutamaan dari kota Madinah. Beliau menyatakan bahwa kota Madinah adalah kota hijrah dan juga kota sunnah. Kenapa demikian? Karena kota Madinah, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah kota tujuan dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut kota sunnah karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak disampaikan oleh Nabi ya di kota Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendidik para sahabat ya lebih banyak di kota Madinah. Karena di awal-awal beliau dakwah 13 tahun di kota Mekah, tentu belum banyak orang yang masuk ke dalam dinul Islam. Ya, setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, berbondong-bondong manusia masuk ke dalam dinul Islam, sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang turun di kota Madinah. Ya, kita mengenal ada ayat-ayat Madaniyah, kemudian ada surat-surat Madaniyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
juga banyak menjelaskan ya penjelasan daripada Al-Qur'anul Karim, mengajarkan syariat Islam di kota Madinah. Lebih fokus ya membahas syariat itu di kota Madinah. Karena ayat-ayat yang turun di kota Mekah kebanyakannya berkisar tentang masalah keyakinan, masalah akidah, pembersihan hati dari segala macam jenis kekufuran dan kesyirikan, dan dari segala macam keyakinan-keyakinan yang batil. Ya, dalam bahasa para ulama, di Mekah itu diumpamakan seperti tasfiyah atau takhliyah, pengosongan, pembersihan. Begitu ya. Dibersihkan jiwa raga para sahabat ketika itu, kaum muslimin dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, ya dibersihkan jiwa raga mereka dari akidah-akidah yang rusak. Ya, ibarat kata kalau bejana ya ingin kita manfaatkan apa yang diisikan ke dalamnya, maka tindakan yang lebih dahulu kita lakukan adalah membersihkan bejana itu. Kalau kita punya teko, kita ingin teko ini dimanfaatkan, ya, apapun yang diisikan ke dalam teko ini bisa kita nikmati, bisa kita manfaatkan, maka tindakan yang pertama kali kita lakukan adalah membersihkan dulu tekonya. Karena percuma kalau mungkin diisi susu, diisi teh, diisi kopi, kalau tekonya kotor, ya, banyak debunya, mungkin ada batu di dalamnya, mungkin juga ada kotoran-kotoran lain, bahkan mungkin ada semut, ada binatang-binatang lain. Kita tuangkan misalkan susu atau madu atau air, ketika dituangkan lagi tidak bisa dinikmati, ya. Maka teko ini harus dibersihkan dulu, dipastikan dia bersih, barulah kemudian kita tuangkan sesuatu ke dalamnya, sehingga apa yang ada di dalam teko itu bisa kita nikmati, bisa kita konsumsi. Baik para jamaah, nah itulah yang dimaksud dengan tasfiyah, takhliyah, pengosongan, pembersihan. Ya, bagaimana jiwa raga kaum muslimin ketika itu sofi. Ya, sofi itu jernih, putih, bersih. Ya, hatinya bersih dari segala keyakinan yang batil. Bayangkan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang-orang yang masuk Islam ketika itu, mereka sebagiannya adalah orang-orang yang tadinya mungkin menyembah berhala. Orang-orang yang tadinya mereka ini kehidupannya didominasi dengan khurafat, dengan takhayul, dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang batil. Mereka pemuja berhala, ya sebagian mereka. Mereka punya keyakinan-keyakinan khurafat. Nah, maka ketika mereka masuk ke dalam dinul Islam di awal-awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, ya, maka ayat Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Nabi lebih fokus kepada pembinaan akidah. Ya, supaya apa? Supaya mereka bersih dari segala keyakinan yang takhayul, khurafat, keyakinan yang syirik, keyakinan yang kufur. Dan di sini juga menjadi pelajaran bagi kita para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa sehebat apapun amal ibadah kita, kalau kemudian hati kita masih rusak, hati kita masih kotor dengan keyakinan yang kufur, dengan keyakinan yang batil, keyakinan yang khurafat dan takhayul, maka tidak manfaat amal-amal yang kita bina, amal-amal yang kita kerjakan. Bersihkan dulu wadahnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Dan ketika itu para jamaah tidak banyak turun syariah, betul-betul pembinaan tentang masalah akidah. Menjelang beliau hijrah, nanti akan kita kisahkan peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita bahas kota Madinah, mesti ada pembahasan tentang peristiwa besar, yakni hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, dan juga rangkaian peristiwa sebelum terjadinya peristiwa hijrah tersebut. Nah, para jamaah, sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah, turun ya syariat ibadah salat pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu menjelang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota
Madinah. Ibadah puasa sudah ada di Mekah, Pak? Ibadah puasa saat itu belum ada. Ya, belum ada. Zakat, rincian zakat juga semua turunnya di Madinah. Bukan di kota Mekah, ya. Di kota Mekah ini pembinaan akidah, ya. Ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah ini biasanya ayatnya pendek-pendek, ayatnya tegas-tegas menjelaskan tentang akidah Islam, tauhid, ya, pembinaan akidah, membersihkan keyakinan kaum muslimin ketika itu dari keyakinan-keyakinan batil. Menjelang beliau hijrah ke kota Madinah, turun syariat salat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan para ulama menegaskan saat itu belum ada, ya, syariat salat berjamaah. Karena syariat salat berjamaah itu turun ketika Nabi sudah ada di Madinah. Dengan peristiwa mimpinya sahabat, ya, ketika Rasulullah memperbincangkan bagaimana cara kita memanggil kaum muslimin untuk sholat ke masjid. Ya, akhirnya ada syariat azan, akhirnya ada syariat untuk sholat berjamaah. Nah, jadi ketika di Mekah hanya turun kewajiban sholat 5 waktu. Belum ada ketika itu sholat jamaah. Ibadah puasa para jamaah diwajibkan, disyariatkan, turun syariat, ya, kewajiban dari ibadah puasa di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Artinya pantaslah kalau Imam Malik rahimahullahu taala kemudian menegaskan Madinah itu adalah selain kota hijrah juga adalah kota sunnah, ya. Kota sunnah. Karena syariat Islam, sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dominan, fokusnya turun di kota Madinah. Demikian pula rincian zakat. Ya, sebagian ulama menegaskan kewajiban zakat itu turun menjelang Nabi hijrah ke Madinah. Tapi rincian zakat sekian hitungannya itu turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah di kota Madinah. Demikian pula syariat jihad, syariat-syariat yang lainnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, inilah penjelasan para ulama bahwa Madinah adalah kota sunnah. Demikian pula di antara istimewanya kota Madinah, kebanyakan para syuhada mereka dikubur di kota Madinah. Ya, kita mengenal ada syuhada Uhud, kita mengenal ada kuburan Baqi. Imam Malik menjelaskan ada sekitar 10.000 para sahabat dikubur di pekuburan Baqi. Ya, di kota Madinah juga ada yang disebut dengan Raudhah min Riyadhil Jannah. Tepatnya adalah di dalam Masjid Nabawi, antara rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mimbarnya Nabi, antara rumah dan mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di sana ada masjid pertama dibangun di dalam sejarah Islam yang disebut dengan Masjid Quba. Ini semua menjadi keistimewaan, keutamaan dari kota Madinah. Insyaallah taala nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan membahas satu demi satu, ya, tempat-tempat istimewa di kota Madinah ini. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Biidznillah taala. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu musibah besar bagi umat ini, apa diantaranya? Wafatnya Rasulullah sallallahu